Santapan Harian Sabtu 19 November 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-11, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam Roh-Mu yang kudus, kami mohon, berikanlah semangat kasih-Mu ya Kristus, agar kami dengan penuh sukacita mampu merenungkan dan melakukan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ulangan 11 ayat 1-7. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut Teberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Sahabat Santapan Harian, Allah menganugerahkan akal budi agar kita dengan segenap kebebasan dan kesadaran memilih untuk menaati Tuhan dan menyembah kepadanya seumur hidup kita. Sayangnya, kita lebih sering memilih untuk tidak menaatinya. Seringkali kita lupa akan segala kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Pada akhirnya, kita jatuh ke dalam dosa ketidaktaatan kepadanya. Tuhan sungguh-sungguh menginginkan agar hal tersebut tidak terjadi. Melalui Musa, Tuhan mengingatkan bangsa Israel akan segala tindakan nyata yang telah diperbuatnya demi membebaskan mereka dari tanah Mesir. Atas segala kebaikan Tuhan itu, maka sudah sepantasnya umat sungguh-sungguh mengasihinya serta berpegang pada segala ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Penyertaan Tuhan bahkan terus berlanjut, terutama pada saat mereka harus mengalami perjalanan berat di padang gurun. Itulah demonstrasi kasih Tuhan kepada umatnya. Pada sisi lain, kasih itu juga disertai dengan keadilan Tuhan bagi semua orang. Perikop kali ini menyebut Datan dan Abiram sebagai dua orang yang harus menerima keadilan Tuhan melalui bumi yang terbelah dan menelan mereka bersama keluarga.
Datan dan Abiram memberontak karena tidak percaya terhadap Musa dan penyertaan Tuhan melalui Musa. Mereka meragukan kedaulatan Tuhan sehingga menerima konsekuensi darinya. Marilah kita juga menjalani kehidupan di dunia ini dengan sikap penuh kehati-hatian sekaligus ketakjuban akan kasih Tuhan. Dia memberikan kehendak bebas kepada kita agar kita sungguh-sungguh menyembah dan taat kepadanya. Kiranya kita dapat berhati-hati agar tidak menjadi seperti Datan dan Abiram yang meragukan kuasa Allah dan harus menemui kebinasaan. Selalu ada pilihan yang terbentang di hadapan kita. Pilihlah jalan yang menyatakan ketaatan kita kepadanya dan bukan pemberontakan serta ketidaktaatan. Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, sekaligus Allah yang tak segan-segan memperlihatkan keadilannya. Mari kita berdoa. Tuhan, jangan biarkan kami merendahkan-Mu dengan melihat satu sisi saja dari peran-Mu di dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk menikmati kasih dan kebaikan-Mu sekaligus menyadari betapa Engkau sangat membenci dosa. Di dalam keadilan dan kasih-Mu ya Kristus Yesus, kami bertelut. Amin.